Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki cetakan churros apabila ada yang rusak ya. Nah itu rekan-rekan, bila ada yang rusak, misalnya ini jebol nih, karena kita belum biasa atau belum tahu menggunakan cetakan ini, sehingga tidak melihat tutorial di channel saya bagaimana cara menggunakan cetakan churros. Itu biasanya seperti kita makan itu kan, makan kuatnya 1 sendok, kalau kita dipaksakan 2 sendok 3 sendok ya muntah ya kan, istilahnya rusak ya. Nah ini kalau ini sudah mentok ya, sudah mentok sampai bawah sini atau kira-kira keras, itu udah keras, berarti itu cirinya udah mentok, udah sampai dasar. Itu kita jangan diputar lagi, walaupun itu 2 mili 3 mili akan berpengaruh besar terhadap bodi ya, khususnya di bawah dan di atas, karena berlawanan arah ya. Nah, solusinya memang sengaja saya bikin ini agar rekan-rekan karena ketidaktahuannya atau males membuka cara menggunakannya, bila terjadi kerusakan mudah diperbaikinya. Dan saya membuat ini agar semua rekan-rekan tahu. Udah saya jelasin, semua komponen ini ada di toko material atau di rumah kita sendiri, kecuali yang asli nih ya. Caranya apabila ini rusak nih rekan-rekan, pecah misalnya karena tekanannya berat, kita paksakan, bisa jadi pengeluarannya 1, kita dorong, kita putar, pengeluarannya 2 atau 3, pasti rusak gitu ya. Nah ini solusinya, kita bikin seperti ini ya, boleh segi 4, boleh bulat, atau macam-macam, yang penting lubangnya itu sesuai dengan kenik yang ada di dalam ya. Kasih dalam, atau ya bisa ini yang taruh di dalam seperti ini, bisa 2 atau bisa 1, bisa 2, bisa atas dan bawah. Insya Allah ini mudah diperbaiki ya. Bila perlu dilem, ya nggak perlu nggak dilem juga nggak ada masalah, pakai lem PVC ya. Nah itu mungkin rekan-rekan apabila terjadi kerusakan di atas seperti ini. Makanya saya selalu ulang-ulang, apabila terjadi kerusakan, jadi rekan-rekan nggak perlu pusing, cukup datang ke tukang kayu. Misalnya kita nggak punya obeng, kita pinjam ke orang, ininya rusak nih misalnya. Ini memang sengaja tidak saya las rekan-rekan, karena saya tahu, seperti saya beli barang baru pertama kali, langsung pakai, nggak malas lihat tata cara pemakaian, biasanya itu ya begitu. Itu saya sampai antisipasi seperti itu ya, maklumlah namanya proses belajar, orang punya kelemahan masing-masing. Nah ini tinggal ini dicopot ya rekan-rekan. Rupanya kita biar nggak, udah paham nih, bisa dilas. Ini kan di dalamnya bearing ya rekan-rekan, bearing dilas boleh. Dan ini juga boleh diganti, boleh pakai kayu, boleh pakai besi, jelas selesai urusan, ya kan? Seperti itu. Itu kalau kita sudah lancar, karena tahu cara bagaimana menggunakan cetakan ini. Itu rekan-rekan mungkin barangkali ada kendala kerusakan di sini, tinggal datang ke tukang kayu, bikin seperti ini boleh, pakai papan triplek boleh, mau bulat mau persegi, yang penting lubangnya masuk ke kenih yang ada di dalam ini rekan-rekan. Nah ini 2 cm kalau nggak salah diameternya ini. Kenih yang setengah in ya. Kenih drat yang setengah in. Nah ini ke tukang kayu bisa ini. Boleh segi 4, boleh bulat, atau terserah, yang penting barang ini bisa berfungsi dengan baik. Oke rekan-rekan, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya bikin alat ini biar ketika terjadi kerusakan itu mudah diperbaiki. Karena proses pengalaman saya beri barang mahal
yang harga 2 juta 3 juta cetakan Churros ini, kita tidak bisa menggunakannya, tetap rusak karena kita tekan terus, putar terus, pengeluarannya 1 kita putar 3, ayo saking enjoynya, nikmat. Nah nanti penyesalannya setelah barang itu rusak. Nah, demikian ya rekan-rekan cara menggunakan cetakan Churros apabila terjadi kerusakan di bawah atau di atas. Ini kan semua ada di toko material nih rekan-rekan. Sengaja saya bikin seperti ini. Kenapa ini mahal? Karena ininya rekan-rekan ya, asdiratnya tuh, asdiratnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.